Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, bab 5806-5810. Channel Dongeng Donghua. Bab 5806. 10.000 pedang neraka. Ketika Sage Agung Yilong melihat Mo Yun Kue dan yang lainnya tiba-tiba berhenti menyerang, hatinya bergerak sedikit. Dia sudah mengerti apa yang dipikirkan pihak lain, dan dia tidak bisa menahan cibiran. Mereka memang sekelompok orang bodoh. Pokoknya, ambil saja Lorna itu dan langsung pergi. Saat itu, saat pihak lain mengetahui mengapa orang bijak agung ini mengambil tindakan, aku khawatir warisan Kaisar Mekong sudah ada di tanganku. Titik petik 2. Sage Agung Yilong mencibir di dalam hatinya, dan tangannya yang besar menyelimuti Saroye, Luona dan Qin Chen. Lakukan seluruh pertunjukan. Dia hanya menangkap Lorna. Dia takut keluarga Mo Yun akan mengetahuinya. Jika dia menangkap Saroye dan Qin Chen bersama-sama, keluarga Mo Yun hanya akan berpikir bahwa target mereka mungkin adalah klan Komodo, dan malah akan menunda waktu penyelidikan pihak lain. Memikirkan hal ini, tangan besar Yilong Great Sage telah menyelimuti ketiga Saroye. Berdengung. Kekuatan ruang yang tak terhitung jumlahnya mengalir, seperti alam semesta dalam selubung, membentuk penjara luar angkasa yang unik. Tidak, Lorna tampak ngeri dan matanya melebar. Di bawah aura yang begitu menakutkan, dia tidak bisa bergerak sama sekali, seolah-olah dia berada di gudang es keputusasaan, dan dia hanya bisa melihat tangan besar itu jatuh. Di kejauhan, murid Master Bangunan Tianwei, Master Paviliun Abadi Chu Yueli dan lainnya juga menyusut. Tuan muda, saya khawatir anak itu akan dikutuk, manajer gedung Tianwei mencibir dengan mata menyipit. Seharusnya tidak sesederhana itu. Mata guru bangunan Tianwei serius, tetapi tidak ada senyuman di wajahnya. Dia menatap lurus ke depan, jika persepsi asli tuan muda ini benar, maka anak itu seharusnya bisa melakukannya bahkan jika dia menghadapi Sage Agung Yilong. Jika Anda tidak memiliki kekuatan untuk melawan, bagaimana Anda bisa melawan? Manajer gedung Tianwei terkejut karena tuan muda itu sangat menghormati Qin Chen. Dan sisi lainnya, orang tua dari Paviliun Abadi tersenyum pahit, Tuan Paviliun Guru, saya khawatir investasi Anda sebesar 2 juta kristal kaisar akan hilang. Chu Yueli menunjukkan ketidaksenangan, sudah berapa lama, dan Anda masih mempertimbangkan berinvestasi. Saya tidak percaya gadis itu akhirnya melakukan investasi. Saya mungkin telah salah menilai dia. Orang itu pasti memiliki latar belakang yang kuat dan mungkin memiliki beberapa cara untuk membunuhnya untuk menghindari serangan Sage Agung Yilong, tangannya. Pemuda seperti itu akan mati sebelum dia bisa bersenang-senang, jadi apa terima kasihnya. Di kejauhan di mana istana Tuan Kota berada, Mo Yun Xiao melayang di kejauhan, dengan ekspresi sarkastik di bibir dan mata dinginnya. Meskipun perilaku arogan Yilong Great Sage di kota Nanyuan membuatnya sangat tidak bahagia, tindakan Qin Chen sebelumnya juga membuatnya cukup tidak puas. Jika dia bisa melihat Qin Chen dan Saroye mati di tangan Yilong Great Sage, tentu saja dia sangat bahagia. Ledakan. Di bawah telapak tangan besar, Saroye merasa dia hampir tidak bisa bernapas. Dia buru-buru menatap Qin Chen dan berkata, "Tuan." Di antara ketiganya, Qin Chen tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan hanya melihat tangan besar yang diulurkan oleh Yilong Agung Sage dengan acuh tak acuh. Aku tidak mengganggumu, tapi aku tidak menyangka kamu berani mengambil tindakan terhadapku." Mata Qin Chen dingin dan sosoknya menghilang ke udara. "Haha, tuanku telah mengambil tindakan." Mata Saroye membelalak karena terkejut. Saat Qin Chen menghilang, Petapa Agung Yilong secara alami memperhatikan gerakan di sini, beraninya kamu melawan. Sudut mulut Petapa Agung Yilong menyindir takut. Hanya Mo Yun Gubo, leluhur keluarga Mo Yun di kota Nanyuan. Ledakan.
Sebuah kekuatan tak terlihat meledak di tubuhnya, langsung berubah menjadi aliran kegelapan, menyapu ke segala arah dan menembus setiap inci kehampaan. Ditemukan. Pada saat arus hitam ini melonjak, Sage Agung Yilong segera merasakan stagnasi di suatu tempat di kehampaan, membentuk sangkar penjara. Di dalam sangkar, sosok Qin Chen muncul. Hahaha, di bawah serangan air hitam kematianku, aku mengerti bagaimana kamu bisa mengambil tindakan. Melihat arus gelapnya menjebak Qin Chen, Yilong Grid Sage tersenyum. Dan samar-samar muncul di arus gelap rune aturan gelap. Rune aturan gelap ini beredar, memancarkan aura yang membuat semua orang yang hadir berdebar-debar. Sage Agung Yilong tersenyum dan menang. Dia mungkin tampak sombong, tetapi sebenarnya dia sangat berhati-hati. Ketika dia berada di Menara Duobao, dia sudah menanyakan informasi Qin Chen dan tahu bahwa dia kemungkinan besar adalah seorang kaisar tahap akhir. Oleh karena itu, ketika Sage Agung Yilong bertindak dengan santai, dia selalu waspada terhadap Qin Chen. Dia segera menggunakan hartanya yang paling berharga, air hitam nirwana, yang telah dia sempurnakan selama bertahun-tahun. Kaisar puncak terjebak tidak bisa membebaskan diri untuk sementara waktu, apalagi mendiang kaisar. Jadi saat Qin Chen terjebak oleh air hitam kematiannya, hasilnya sudah hancur. Apakah ini metodemu? Suara Qin Chen tiba-tiba terdengar. Terperangkap oleh air gelap yang deras, dia mengerahkan sedikit kekuatan pada tubuhnya, dan kekuatan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya langsung diaktifkan dari dalam tubuhnya. Dan kekuatannya melonjak. Setelah menerobos mendiang Kaisar Agung, kekuatan fisik Qin Chen 10 kali lebih kuat daripada saat dia menjadi Kaisar Agung puncak di jangka menengah. Ketika Qin Chen pertama kali menerobos Kaisar Agung, dia mampu melawan Kaisar Dewa setengah langkah seperti Kaisar Mingsang. Sekarang dia telah menembus mendiang Kaisar, tidak ada serangan tingkat Kaisar Agung yang dapat menahannya sama sekali. Dibandingkan dengan kekuatan Laut Mati dan Sungai Orang Mati, air hitam nirwana dari Sage Agung Yilong terlalu lemah dan tidak layak disebutkan sama sekali. Qin Chen menghela nafas pelan. Ingin dia rasakan jika Anda menghadapi beberapa ancaman, itu mungkin sulit. Bang! Dia hanya mengerahkan kurang dari 1% kekuatan fisiknya. Gelombang gelap yang awalnya menahannya segera pecah seperti banjir yang menghancurkan tepian sungai, berdampak ke segala arah. Ibarat pohon tumbang dan hozen berserakan. Ketika air hitam kematian menyentuh permukaan pakaian Qin Chen, dia secara alami mundur, seperti kucing melihat harimau. Adegan ini mengejutkan orang bijak Yilong, serta Mo Yunqiu dan orang-orang kuat lainnya yang hadir, dan bahkan membuat mereka bingung. Sage Agung Yilong gagal menjebak Qin Chen. Air hitam nirwana, milikku telah tersebar. Sage Agung Yilong tidak dapat mempercayainya. Melihat pemandangan ini adalah harta rahasia pengikat tingkat atas, dan baru saja terhanyut. Membentang, dia bisa menerimanya. Bisakah semuanya hancur dalam sekejap? Air hitam pemusnahan, harta paling berharga yang telah disempurnakan oleh Sage Agung Yilong selama bertahun-tahun, secara alami dimusnahkan ketika menyentuh kekosongan di sekitar Qin Chen. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang samar-samar terpancar dari tubuh Qin Chen. Kamu bukan kaisar tahap akhir, kamu adalah kaisar puncak. Murid Sage Agung Yilong menyusut. Yang mulia bertindak arogan di kota Nanyuan dan menghancurkan banyak nyawa di tanah suci Tei. Meskipun saya, Qin Chen, bukan dari istana tuan kota dan hanya seorang pejalan kaki di kota Nanyuan, tidak peduli seberapa dalam latar belakang Anda, saya tidak akan pernah mengizinkannya. Siapapun yang bertindak liar di kota Nanyuan yang netral ini akan membahayakan keselamatan banyak orang di kota Nanyuan kita. Semua orang bertanggung jawab atas masalah di kota Nanyuan. Tuan kota takut dengan latar belakang si hitam masyarakat naga, jadi dia bisa menjadi pengecut, tapi saya Qin Chen tidak akan pernah menyerah. Saya tidak peduli apakah Anda adalah penguasa ketiga dari masyarakat naga hitam atau siapa Anda berani membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Kamu lebih buruk dari binatang buas dan harus dibunuh. Sebuah suara dingin berkata di dunia ini. Itu bergema dan mencapai telinga setiap warga di kota Nanyuan dengan jelas. Ekspresi Mo Yun berubah. Apa yang dimaksud Qin Chen dengan ini?
Apakah dia dengan sengaja menyiratkan bahwa istana tuan kota tidak peduli dengan kehidupan orang-orang di kota Nanyuan? Seiring dengan gemuruh minuman dingin, sosok Qin Chen meledak dengan paksaan yang menakutkan. Dia mengambil langkah maju, dan air hitam kematian yang luas menyebar seperti ular dan kalajengking. Di depan orang suci, kamu sedang mencari kematian. Petapa Agung Yilong tampak sangat marah. Qin Chen berbicara begitu keras sehingga dia bahkan tidak repot-repot menyerang Lorna dan Saroye. Tiba-tiba segalanya menjadi gelap di segala arah. Begitu pedang hitam pekat ini muncul, cahaya pedang yang membentang ratusan juta kaki muncul di antara langit dan bumi, seperti hukuman dari surga. Ini adalah pedang 10.000 penjara milikku yang paling kuat, dan ini juga salah satu jurus terkuatku. Potong. Dengan teriakan marah, cahaya pedang yang perkasa itu seperti hukuman dari surga, dan itu bergemuruh ke arah Qin Chen. Pedang Wan Yu. Qin Chen mengangkat tangannya dengan mata dingin, mengangkat tangan kanannya, mengubah tinjunya menjadi telapak tangan, dan langsung berevolusi menjadi pedang telapak tangan. Kabut energi pedang tertinggal di tepi telapak tangan, dan ratusan ribu cahaya pedang langsung terkondensasi menjadi energi pedang yang luar biasa. Yang langsung menebas pedang jatuh dari Sage Agung Yilong. Apakah Qin Chen gila? Dia akan bertarung melawan senjata kekaisaran tertinggi Raja Kera Yilong dengan tubuhnya. Pedang 10.000 penjara adalah senjata kekaisaran Raja Kera Yilong yang terkenal. Itu adalah harta karun tertinggi yang diberikan kepada dia oleh leluhur masyarakat naga hitam. Kekuatannya tak tertandingi, dan Qin Chen ini benar-benar bertarung dengan tubuhnya. Petik 2. Ini seperti mencari kematian. Sebagai pembangkit tenaga listrik teratas, Yilong Grid Sage menggunakan senjata kekaisaran yang menakutkan, sementara Qin Chen menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan mereka. Jarak antara keduanya lebih dari 1 juta mil jauhnya. Namun, mata Qin Chen dingin. Ketika dia menjadi kaisar awal, tubuh fisiknya mendekati tingkat kaisar dewa. Sekarang dia telah memasuki kaisar tahap akhir dan bergabung dengan asal mula alam semesta asli. Qin Chen adalah cukup percaya diri dalam hal kekuatan fisik. Apa yang disebut senjata kekaisaran tertinggi pasti jauh lebih sulit. Jika dia tidak ingin mengekspos terlalu banyak, dia bahkan bisa lebih dibesar-besarkan. Bunuh. Pikir Qin Chen dalam benaknya, dan energi pedang besar yang terkondensasi dengan cahaya 108.000 pedang langsung menebas pedang Wan Yu yang ditebas oleh Sage Agung Yilong. Saat cahaya pedang dan cahaya pedang bertabrakan, bayangan api penyucian tak berujung muncul di balik 10.000 pisau neraka, seperti api penyucian yang mekar ke segala arah. Mencoba mengikat Qin Chen di dalamnya. Namun, sosok Qin Chen seperti bintang abadi, berdiri tak bergerak. Sebaliknya, cahaya pedang di tangannya, dengan sikap yang tidak bisa dihancurkan, langsung menyapu Wan Yu Dao di tangan Yilong Grid Sage, dan menghancurkan Wan Yu Dao. Api penyucian 10 arah di belakang langsung dipotong-potong. Wow! Energi pedang yang tak terlihat menembus kehampaan. Engah! Seolah memasuki tempat sepi, tiba-tiba menembus dada Sage Agung Yilong. Bab 5807. Menginginkan keduanya dan menginginkannya. Setelah menerobos Kaisar Agung tahap akhir dalam budidaya, tubuh ilahi Dao sempurna Qin Chen telah menjadi senjatanya yang paling menakutkan. Ini sebanding dengan kekuatan fisik Kaisar Ilahi, dan jauh lebih menakutkan daripada senjata kekaisaran puncak seperti Yilong 10.000 pedang penjara Grid Sage. Telapak tangannya berubah menjadi pedang, yang sangat tajam dan mengandung kekuatan tak berujung, dan dengan mudah dimasukkan ke dalam dada Sage Agung Yilong. Hah, Qin Chen menusukkan tangannya ke dada Sage Agung Yilong, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apakah pertahanan Sage Agung Yilong ini begitu lemah? Percakapan sebelumnya dengan orang lain. Identitas Long Daseng adalah penguasa ketiga dari masyarakat naga hitam, salah satu kekuatan teratas di Laut Semesta Selatan yang legendaris. Perkumpulan naga hitam adalah salah satu kekuatan teratas di Laut Semesta Selatan. Meskipun merupakan organisasi gelap dan belum mendirikan negara seperti Kerajaan Yong, nyatanya, wilayah yang diam-diam dikuasai perkumpulan naga hitam sama sekali tidak kalah dengan mereka. Kekerajaan ilahi manapun, menembus ke selatan. Ada banyak kekuatan di Laut Kosmik. Ini adalah musuh kekuatan besar seperti Kerajaan Yong.
Sebagai pemimpin ketiga dari masyarakat naga hitam dan ahli tingkat Kaisar Puncak, Qin Chen menyombongkan diri bahwa meskipun kekuatan lawannya tidak sebaik 4 kaisar besar dunia bawah. Seperti Kaisar Netherworld, seharusnya tidak demikian. Jauh berbeda. Namun saat jariku menyentuh tubuh Grid Sage Yilong, aku bisa dengan jelas merasakan pertahanan lawan. Di depan telapak tangannya, tubuh Grid Sage Yilong seperti pisau panas yang menusuk mentega. Tanpa halangan apapun dan sangat halus. Petapa Agung Yilong ini seharusnya hanya berada di posisi terbawah di antara Kaisar Puncak, jauh di belakang Kaisar Dunia Bawah. Kekuatan Kaisar seperti itu seharusnya menyerap terlalu banyak harta sebelum dia bisa mencapai Kaisar Puncak. Kaisar Puncak biasa berpikir itu mungkin tidak terjadi. Mudah untuk melukainya dengan serius, tetapi orang kuat manapun dengan setengah langkah ke level Kaisar Dewa dapat dengan mudah merobek tubuhnya dan menghancurkannya dengan mudah. Setelah Qin Chen menusuk dada Yilong dengan telapak tangannya, dia juga sepenuhnya mengkonfirmasi Yilong. Kenyataannya dari orang bijak yang agung. Namanya terdengar bagus, tapi sebenarnya sangat kosong. Di saat yang sama, saya juga merasa tertekan. Jelas sekali, saya ingin tetap low profile sebelumnya, belum lagi pertarungan besar, tapi setidaknya saya harus melewati 2 gerakan. Dan saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menembus pertahanan dalam 1 gerakan. Bagaimana cara melakukan ini? Sayangnya, setelah menerobos Kaisar Agung tahap akhir, kekuatan fisik saya menjadi lebih kuat. Saya benar-benar tidak tahu apakah harus mengatakan bahwa Sage Agung Yilong terlalu lemah, atau saya terlalu kuat menghela nafas. Anda tetap harus berhati-hati di kemudian hari dan menahan diri saat melakukannya. Lupakan saja, kali ini saja, aku terlalu malas untuk berpura-pura lagi. Seharusnya ada banyak harta karun di Yilong Grid Sage ini, kan? Qin Chen menghela nafas sedikit, dengan sebuah pemikiran di benaknya. Bas! Saat Qin Chen memasukkan jarinya ke dada Grid Sage Yilong, dia segera merasakan lokasi jantung Grid Sage Yilong. Hati seorang kaisar yang mekar dengan cahaya ilahi yang tak ada habisnya mekar dengan kekuatan ilahi yang menakutkan di tubuh Sage Agung Yilong, dan terkunci erat di telapak tangan Qin Chen. Tubuh yang penuh dengan dosa. Merasakan hati kaisar dari Sage Agung Yilong, Qin Chen langsung merasakan dosa di seluruh tubuh Sage Agung Yilong melalui kekuatan dosa. Aura dosa yang mengerikan seperti lautan darah mengalir ke wajahnya. Dalam kekuatan dosa ini, yang seperti cat dan tinta, Qin Chen melihat ratapan makhluk yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap makhluk meraung putus asa melahap. Dosanya serius. Mata Qin Chen tiba-tiba menjadi dingin. Petapa Agung Yilong ini bisa dikatakan sebagai orang paling berdosa yang pernah dilihatnya sejak ia memasuki Laut Semesta. Dibandingkan dengan Presiden Zuo Skull, yang dibunuh olehnya sebelumnya, dosanya 1000 kali lebih serius. Dia hanya suka memakan makhluk hidup, dan akan melahap ratusan juta makhluk hidup setiap saat. Sambil menyerap nafas makhluk hidup tersebut, dia senang melahap makhluk hidup. Sialan. Dengan pemikiran di benaknya, Qin Chen telah memahami hati Sage Agung Yilong. Tidak, hentikan. Grid Sage Yilong berteriak ngeri. Bum bum bum, gelombang udara hitam yang menakutkan tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Gelombang ini mengandung kekuatan pemusnahan yang mengerikan, terus-menerus berdampak pada tubuh Qin Chen, tetapi bahkan rambut Qin Chen tidak bisa dihilangkan. Engah. Di bawah pengawasan semua orang, Qin Chen mengeluarkan tangan besarnya dan mengeluarkan hati Kaisar Agung yang bersinar dengan cahaya ilahi yang menakutkan. Boom! Aturan jalan yang tak terhitung jumlahnya mekar, memantulkan langit, dan seluruh langit di atas kota Nanyuan terisi dengan jalan. Cahaya mengalir seperti aurora. Qin Chen memegang hati Kaisar Agung dan memandang Sage Agung Yilong dengan mata dingin. Tidak, kamu mengambil hati Kaisarku. Beraninya kamu mengambil hati Kaisarku. Sage Agung Yilong terhuyung mundur, menatap Qin Chen dengan mata dingin di depannya karena terkejut dan marah, dan aura yang menakutkan. Di tubuhnya hilang, hati Kaisar turun dengan cepat, dari negara Kaisar Puncak ke negara Kaisar Puncak jangka menengah dalam sekejap. Kamu, tingkat kultivasi macam apa kamu? Dengan kekuatan itu, kamu sama sekali bukan Kaisar Puncak biasa. Apakah kamu sudah menyentuh ambang Kaisar Dewa? Tidak,
Kamu tidak memiliki nafas Kaisar Dewa sama sekali. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sage Agung Yilong ketakutan dan tubuhnya gemetar. Pada saat ini, Qin Chen memandang Great Sage Yilong dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang melihat sampah kotor. Sosoknya tertahan di kehampaan, memegang hati Sage Agung Yilong di telapak tangannya. Qin Chen, dia benar-benar mengambil hati dari Sage Agung Yilong. Apakah aku terpesona? Ini adalah pemimpin ketiga dari masyarakat naga hitam, Sage Agung Yilong, orang kuat di puncak masyarakat naga hitam, tingkat kaisar, dan hatinya terkoyak seperti ini. Petik 2. Monster yang menyayat hati, orang ini adalah monster yang menyayat hati. Kultivasi macam apa dia, Kaisar Puncak? Pembawa acara Chu Yueli dan raksasa lainnya dan kuat orang-orang dari semua sisi terkejut. Beberapa kaisar tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok mata dan tidak dapat mempercayai mata mereka. Sepanjang jalan, Qin Chen telah menyentuh hati banyak orang. Ada orang-orang kuat dari masyarakat tengkorak dan tulang dan ketua Zuo School, serta pembunuh bayaran dari Menara Tianwei, dan bahkan para jenderal di bawah komando penguasa kota. Tapi belum pernah ada pemandangan yang mengejutkan semua orang seperti pemandangan itu. Di depan mereka, Kaisar tertinggi. Belum lagi di Laut Semesta Selatan, meskipun Anda melihat seluruh Laut Semesta, Anda adalah penguasa satu pihak. Tetapi hati Anda dapat dengan mudah dicabut seperti Presiden Zuo School sebelumnya. Orang-orang ini telah hidup selama ratusan juta tahun, sungguh unik. Qin Chen sudah lama tidak berada di kota Nanyuan, namun pencapaiannya selama ini telah membuat semua orang berspekulasi tentang kekuatannya. Kaisar Puncak, saya benar-benar berinvestasi pada Kaisar Puncak. Mungkin seseorang yang lebih kuat, Chu Yueli, pemilik bangunan abadi, tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. 2 juta, seorang Kaisar Puncak akan kekurangan 2 juta. Semua yang dia lihat di depan matanya membuatnya merasa sangat melamun. Untungnya, saya mengenali situasinya. Intuisi saya memang benar, hati saya hampir terkoyak. Penguasa Tianwei juga gemetar. Sebagai mendiang kaisar dan jenius tertinggi Tianwei Tian, kakinya sebenarnya berada di sini saat ini. Dia sedikit lemah dan bahkan tidak stabil pada kakinya. Mengingat adegan sebelumnya di mana dia dan Qin Chen bermusuhan, pemilik Tianwei Hall tiba-tiba merasakan perasaan bertahan hidup setelah bencana, dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Dan hari itu, manajer umum gedung bagian luar merasakan kakinya melemah, dan dia berlutut dengan suara gedebuk. Tubuhnya gemetar, dan dia hampir tidak bisa berdiri. Tuan Qin Chen, yang menyelamatkanku, apakah Kaisar Puncak? Rona juga sedikit bingung, bergumam, dengan penyesalan yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Jika dia memilih untuk mempercayai Qin Chen sejak awal, tidak akan ada banyak hal dan bibinya tidak akan meninggal. Saroye di samping mendengar ini dan memandang Qin Chen sambil mencibir. Meskipun dia tidak tahu apa tingkat kultivasi Qin Chen, dia yakin bahwa kekuatan dan asal-usul Lord Qin Chen jelas bukan sesuatu yang bisa dia tebak. Miliaran makhluk hidup di kota Nanyuan juga sangat gembira. Mereka sangat gembira dan bangga saat melihat Qin Chen mengeluarkan hati petapa Agung Yilong di langit. Bagaimana dengan pemimpin ketiga dari Black Dragon Society? Jika Anda menjadi liar di kota Nanyuan mereka, bukankah hati Anda akan terkoyak? Namun masih banyak orang yang hatinya gemetar. Petapa Agung Yilong adalah pemimpin ketiga dari perkumpulan naga hitam. Jika sesuatu terjadi padanya di kota Nanyuan, apakah hal itu akan menyebabkan kemarahan perkumpulan naga hitam? Jika leluhur perkumpulan naga hitam datang, maka kota Nanyuan. Si hitam nenek moyang masyarakat naga, adalah raksasa gelap paling menakutkan di Laut Semesta Selatan, dan tidak ada seorang pun di seluruh Laut Semesta Selatan yang takut akan hal itu. Orang-orang dengan suasana hati yang paling rumit adalah orang-orang dari keluarga Moyun dari Istana Tuan Kota. Qin Chen ini benar-benar mengambil hati dari Sage Agung Yilong, dan sekarang kita berada dalam masalah. Moyun sangat ingin agar Sage Agung Yilong bekerja dengan Qin Chen, tapi dia juga takut segalanya akan menjadi serius, dia akan melakukannya. Sebagai pemrakarsa, kota Nanyuan pasti tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Saya tidak menyangka saudara Qin memiliki kekuatan seperti itu. Jika istana tuan kota kita lalai sebelumnya, saya harap saudara Qin akan memaafkan saya.
Mo Yun buru-buru melangkah maju. Hari ini, Saudara Qin telah membuat nama kota Nanyuan menjadi terkenal banyak orang di kota Nanyuan. Meskipun saya, Mo Yun, menolak serangan Sage Agung Yilong, saya berterima kasih dan tidak menghormati atas nama banyak orang di kota Nanyuan. Ketika saya berbalik, saya, keluarga Mo Yun, akan melakukannya pasti beri aku hadiah yang murah hati. Mo Yun berbicara dengan tatapan gugup dan hati-hati di matanya. Haha, keluarga Mo Yun ingin membuat segalanya lebih besar sebelumnya, berharap Naga Agung Sage dan klan Komodo akan terlibat. Sekarang mereka melihat bahwa segala sesuatunya sangat besar dan mereka tidak dapat menghentikannya, tetapi mereka datang untuk memuluskan segalanya. Wan Gu, Master Pavilion dan yang lainnya tertawa dalam hati saat melihat ini. Berasal dari kekuatan alam semesta, mereka terlalu sering melihat perilaku Mo Yun. Benar-benar perilaku menyebalkan yang diinginkan dan diinginkan pada saat yang sama. Namun, Qin Chen mengabaikan Mo Yun Kue, seolah-olah dia tidak mendengar kata-katanya, dan hanya memandang Raja Kera Yilong dengan acuh tak acuh. Pemimpin ketiga dari perkumpulan naga hitam memang sangat kuat. Membunuhnya akan menjadi tamparan bagi perkumpulan naga hitam. Namun dosa tak berujung dari Yilong Great Sage membuat mata Qin Chen menjadi lebih dingin. Qin, Saudara Qin, nenek moyang masyarakat naga hitam adalah kakak laki-laki tertua saya. Tidak banyak konflik atau kebencian antara Anda dan saya. Apa yang terjadi hari ini hanyalah kecelakaan kecil. Sage Agung Yilong terkejut dan marah pada awalnya. Tapi dia segera menenangkan diri dan berkata dengan tergesa-gesa, sebelumnya, saya tiba-tiba tersinggung. Mohon maafkan saya karena tidak sopan, Saudara Qin. Bab 5808, Membuang Sampah. Sage Agung Yilong tidak punya pilihan selain menyerah pada saat ini. Setelah menjadi sombong dan mendominasi Laut Semesta Selatan selama bertahun-tahun, dia telah melihat banyak hal. Mengikuti kakak laki-lakinya, dia telah melihat banyak guru sejati dan juga melihat jatuhnya banyak orang kuat. Beberapa orang paling terkenal dan berkuasa di alam semesta juga sangat malu dan sengsara ketika mereka meninggal, dan itu tidak terhormat. Dan mata Qin Chen saat ini acuh tak acuh terhadap segalanya, cukup untuk membuatnya merasa takut dan terintimidasi. Saudara Qin, kakak laki-laki tertua saya pasti akan mengagumi dan mencintai guru seperti Anda. Jika Saudara Qin tertarik, saya ingin memperkenalkan Saudara Qin ke klub naga hitam kita sebagai menteri tamu. Saya ingin tahu apa yang diinginkan Saudara Qin. Sage Yilong terus merasa cemas. Dia tidak berani berjudi. Dia bahkan tidak berani mengancam Qin Chen secara langsung, tetapi mengingatkannya secara terbuka dan diam-diam tentang identitasnya sebagai leluhur masyarakat naga hitam. Lagi pula, setelah lama tinggal di kekuatan gelap seperti perkumpulan naga hitam, dia terbiasa melihat beberapa orang gila. Banyak orang di perkumpulan naga hitam sangat tidak bermoral dan akan membunuh sesuka hati. Latar belakang. Jika Anda peduli dengan latar belakang Anda, latar belakang itu akan berguna. Terlebih lagi, Sage Agung Yilong telah menanyakan hal itu di Menara Duobao sebelumnya. Asal-usul Qin Chen tidak diketahui, dan dia bahkan mungkin bukan dari Laut Semesta Selatan. Kemana saya bisa pergi untuk membalaskan dendamnya? Pertapa Agung Yilong dari masyarakat naga hitam yang agung, apakah Anda begitu rendah hati? Saya masih lebih menyukai sikap Anda yang sulit diatur sebelumnya. Qin Chen meremas hati kaisar dan dengan lembut mengerahkan kekuatan. Dan petapa Agung Yilong segera mengencangkan kakinya tapi gemetar. Saudara Qin, kamu bercanda. Kamu sangat nakal, itu tergantung pada siapa kamu di depan. Bagaimana aku bisa begitu nakal di depanmu, Saudara Qin? Sage Agung Yilong tertawa bersamanya, tetapi pada saat yang sama dia ketakutan dan bingung karena marah. Jika dia bisa, dia ingin memotong Qin Chen menjadi beberapa bagian dengan 1000 pisau. Tapi dia tidak punya pilihan. Hidupnya ada di tangan orang lain, jadi dia hanya bisa menyerah. Dia patuh seperti burung puyuh, dan dia bahkan tidak berani memikirkan balas dendam sedikitpun. Lagi pula, Tuan seperti itu bisa melihat ke dalam hati orang. Jika pihak lain memiliki takdir yang bisa mengintip ke dalam pikiran batinnya, dia sekarang berteriak dalam hatinya untuk kembali dan membiarkan kakak laki-lakinya membalas dendam itu. Dia takut tidak akan mampu mempertahankannya. Anda hanya bisa berpura-pura sia-sia,
dan menunggu sampai Anda benar-benar keluar dari masalah, lalu memikirkan bagaimana cara membalas dendam. Saudara Qin, apa yang dikatakan oleh Petapa Agung Yilong benar. Nenek moyang masyarakat naga hitam paling suka merekrut talenta dari laut semesta, dan dia sangat kaya. Jika Saudara Qin bisa menjadi menteri tamu di masyarakat naga hitam, gajinya di masa depan tidak akan kecil. Sungguh memuaskan dan merupakan ucapan selamat. Mo Yun samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah dan buru-buru tersenyum dan berkata, sekarang Saudara Qin telah mengambil hati kaisar dari Petapa Agung Yilong, dia telah melakukannya. Dihukum sedikit, saya pikir Sage Agung Yilong juga menyadari perilakunya sebelumnya. Tidak, jika Saudara Qin masih tidak puas, bagaimana kalau meminta Sage Agung Yilong untuk menebus hatinya sebagai seorang kaisar agung? Memakannya di kota Nanyuan, itu adalah kerugian besar, tetapi dia tidak berani membiarkan Sage Agung Yilong benar-benar mengalami kecelakaan di kota Nanyuannya. Menebus hati kaisar. Sage Agung Yilong terkejut, dan dia langsung teringat informasi yang dia dapatkan dari Menara Duobao. Ya, bagaimana saya bisa melupakan ini? Sage Agung Yilong tiba-tiba berkata, hati kaisar yang agung ini adalah piala Saudara Qin. Menunjuk Saudara Qin sebagai menteri tamu naga hitam saya adalah satu hal. Penebusan hati kaisar saya adalah satu hal. Masalah lain, dalam hal ini, saya bersedia memberikan 10 juta kaisar kristal untuk menebus hati kaisar saya. Saya ingin tahu apa yang diinginkan Saudara Qin. Qin Chen tidak mengatakan apa-apa. Sage Agung Yilong tiba-tiba menjadi cemas, 10 juta tidak cukup. Bagaimana dengan 15 juta? Kalau tidak, bagaimana dengan 20 juta? Saat dia berbicara, Sage Agung Yilong langsung mensubscribe channel Dongeng Donghua dan mengeluarkan harta spasial. Ada 2 di antaranya. Itu, puluhan ribu kristal kaisar, saya harap Saudara Qin akan menerimanya dan mengembalikan hati kaisar kepada saya. Harta karun luar angkasa jatuh ke tangan Qin Chen, dan memang, ada 20 juta kristal kaisar di dalamnya. Sage Agung Yilong memandang Qin Chen dengan gugup. Namun, Qin Chen masih tidak mengatakan apapun. Petapa Agung Yilong mengertakkan gigi dan berkata, Saudara Qin, dalam hal ini, saya masih memiliki 8 juta kristal kaisar di sini, dan saya akan memberikannya kepada Anda juga. Saya hanya membawa begitu banyak kristal kaisar bersama saya. Jika Saudara Qin menginginkan lebih, Anda dapat ikuti saya kembali ke klub naga hitam, dan saya jamin Saudara Qin tidak akan kehilangan sepotong kaisar kristal. Jika Saudara Qin tidak bersedia, saya dapat mengirim seseorang ke kota Nanyuan dan memberikannya kepada Saudara Qin. Saya hanya meminta Saudara Qin untuk menyelamatkan hidup saya. Sage Agung Yilong mengeluarkan 8 juta kristal kaisar terakhir dengan sikap rendah hati. Bukannya dia tidak ingin mengeluarkan lebih banyak kaisar kristal, hanya saja dia hanya memiliki begitu banyak. Melihat postur Sage Agung Yilong, semua orang tercengang, sementara Master Pavilion Abadi Chuyueli dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas. Saya selalu mendengar bahwa pemimpin ketiga dari Black Dragon Society, Great Sage Long, adalah pembunuh, mendominasi, dan penuh kejahatan, tetapi ketika mereka melihatnya hari ini, semua orang diam-diam mengaguminya. Anda bisa membungkuk dan meregangkan. Jika dipikir-pikir, jika itu adalah mereka, banyak orang tidak akan bisa kehilangan muka dan berperilaku sedemikian rendah hati. Haha, Saudara Qin, Sage Agung Yilong telah menyerahkan begitu banyak kristal kaisar kali ini. Saya khawatir membelikannya sepotong hati kaisar sudah cukup. Ayo, mari berjabat tangan dan berdamai. Hari ini, Istana Tuan Kota saya akan mengadakan perjamuan secara langsung. Menghibur kalian berdua, dan membersihkan debu untuk kalian. Sebelum Qin Chen membuka mulutnya, Mo Yun sudah tersenyum, wajahnya penuh kehangatan dan angin musim semi. Dia tahu betul karakter Great Sage Yilong, dan itu adalah langkah tak berdayanya untuk menyerahkan 28 juta kaisar kristal. Selain itu, di bawah pengawasan banyak orang, cepat atau lambat berita itu akan menyebar ke seluruh alam semesta selatan laut. Jadi konflik antara masyarakat naga hitam dan Qin Chen akhirnya diselesaikan. Dengan temperamen dari Yilong Great Sage dan Black Dragon Society, masalah ini hanyalah permulaan, dan saya khawatir ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Namun, bagaimanapun juga,
keluarga Moyun telah keluar dari masalah ini. Yang cukup untuk menjauhi masalah ini. Sekarang masalahnya sudah selesai, Qin Chen punya cukup langkah untuk turun. Saya khawatir masalah ini akan selesai. Bagaimanapun, orang ini punya nama dan keuntungan. Pemilik gedung Tianwei di sampingnya menghela nafas emosi. Dalam sekejap, 28 juta kristal kaisar tersedia, yang sebanding dengan seluruh keuntungan cabang paviliun abadi kami di kota Nanyuan selama beberapa zaman. Chu Yueli juga menghela nafas. Paviliun abadinya sangat kuat di alam semesta. Dia telah beroperasi di kota Nanyuan selama bertahun-tahun dan telah menghasilkan banyak uang. Tapi sekarang sebagai perbandingan, di hadapan pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya, apa keuntungan dari cabang paviliun abadinya berarti? Di antara semua orang, hanya Saroye yang melihat hati Kaisar Agung di tangan Qin Chen dan merasa sedikit menitikkan air mata. Seperti apa rasanya hati seorang Kaisar Puncak?